Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Hampers Serbaguna yang beranggotakan yang pertama Sekar Ayu Trining Tias dengan NIM 024 dan yang kedua Derika Firlana Rahmada dengan NIM 154. Yang ketiga Videla Ardelia Damayanti dengan NIM 419 dan yang keempat Fitrotunisa dengan NIM 532 dan yang terakhir Wafda Rahimatus Syafira dengan NIM 667. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk anggota membacakan hasil diskusi kelompok. Aspek pasar. Aspek pasar merupakan analisis tentang karakteristik konsumen, peluang, dan resiko dalam pasar yang akan dimasuki. Seperti ada tidaknya pasar, seberapa besarnya pasar yang ada, potensi pasar, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut, dan market pesaing. Jika pasar yang akan dituju tidak jelas, prospek bisnis ke depan pun tidak jelas, maka resiko kegagalan bisnis menjadi besar. Aspek pasar sendiri ada 3, yaitu pasar saat ini dan pasar yang akan datang, serta estimasi potensi pasar. Pasar saat ini mengenai produk kami, yaitu hampers serbaguna, menjadikan sasaran utamanya yaitu masyarakat sekitar di lingkungan kami yang lebih dahulu kami utamakan, seperti remaja sampai dewasa, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, pasar yang akan datang. Berdasarkan rata-rata jumlah pendapatan dan besarnya pesanan yang diterima, baik dari pelanggan baru maupun pelanggan lama, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini akan dapat mengalami kemajuan setiap tahunnya, sehingga kami akan membuka cabang usaha baik di dalam kota maupun luar kota. Selain itu, kami akan mendaftarkan produk di situs marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan lain-lain agar produk kami memiliki pasar yang lebih luas dan dikenal hingga mancanegara. Yang ketiga adalah estimasi potensi pasar. Strategi yang kami gunakan adalah dengan memberikan harga yang terjangkau untuk menarik minat masyarakat, tetapi dengan kualitas yang tinggi sehingga tetap memberikan kepuasan bagi pelanggan. Kami juga ingin mengetahui minat masyarakat terhadap produk kami dengan mensurvei beberapa banyak bentuk hampers yang diinginkan dan telah dibeli oleh pelanggan. Mulai dari isi hampers sampai model yang diminati oleh pelanggan sehingga kami mengetahui bagaimana selera masyarakat terhadap produk kami dan dapat mengembangkannya dengan ide-ide yang baru agar produk kami tetap dikenal masyarakat. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran sendiri ada 3. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah demografi. Demografi berkaitan dengan jenis kelamin dan usia. Usaha hampers serbaguna bergerak di bidang penjualan jasa yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan, yaitu limbah kaleng. Usaha ini dapat dinikmati oleh remaja maupun orang dewasa. Segmentasi pasar yang kedua adalah berdasarkan gaya hidup. Pada zaman yang serba canggih ini, masyarakat cenderung memiliki gaya hidup yang suka jalan-jalan dan berbelanja barang-barang unik untuk memberi kado ataupun buah tangan kepada orang yang disayanginya. Dalam hal ini, produk kami yaitu hampers serbaguna dari limbah kaleng akan mengedepankan produk yang berkualitas dan bernilai tinggi meskipun dari bahan bekas yang ramah lingkungan. Aspek pemasaran yang kedua adalah targeting. Target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita dengan kisaran usia antara 15 sampai 40 tahun ke atas.
Produk ini memberikan kegunaan juga kepuasan karena kreasinya yang unik, kualitasnya bagus, dan kuantitas produk tersebut dapat mengikuti selera pemakainya. Dan yang terakhir adalah positioning, produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk ini. Maka kami ingin memberikan image yang bermutu bagi sebuah barang jadi berbahan bekas, khususnya dari limbah kaleng menjadi barang yang memiliki nilai jual dan nilai seni yang tinggi, namun harganya tetap terjangkau. Lalu ada bauran pemasaran atau marketing mix. Ada 4, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produknya sendiri, kami memiliki logo dengan merek dengan nama Tregift and Hampers. Untuk motonya sendiri adalah dengan berusaha memberikan barang yang terbaik dan berkualitas untuk kepuasan pelanggan. Kami juga memiliki tagline dengan pilihan yang tepat. Labelnya sendiri bertuliskan dengan Tregift and Hampers yang tertera di setiap produk hampers. Untuk kemasannya, dalam pembelian akan dikemas sesuai pesanan pelanggan. Kemasan terbuat dari limbah kaleng yang tentunya sudah dikreasikan menjadi wadah atau hampers yang menarik. Yang kedua ada harga. Metode penetapan harga pada produk Tregift and Hampers yang akan kami gunakan adalah dengan metode harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Kami menetapkan margin dengan persentase keuntungan yang diinginkan berdasarkan jumlah total biaya yang dikehendaki untuk pembuatan hampers. Karena produk Tregift and Hampers merupakan produk baru yang ada di pasaran, maka kami menetapkan strategi penetapan harga yang efektif dalam tahap perkenalan ini, yaitu dengan strategi harga penetrasi, di mana kami memberikan harga rendah untuk menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Yang ketiga adalah lokasi. Lokasinya sendiri berada di tepi jalan raya yang dekat dengan pasar, perumahan, minimarket, rumah makan, dan toko-toko dengan jenis usaha yang berbeda-beda dan meningkatkan sarana dan prasarana seperti jalan raya yang lebar dan tidak rusak sehingga mudah diakses oleh pelanggan. Yang terakhir adalah promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain pemasaran langsung yaitu atau direct marketing dan promosi penjualan atau sales promotion. Promosi sendiri dari kami ada 2, yaitu dengan pemasaran langsung, dengan membuat brosur untuk dibagikan dan memperlihatkan sampel produk kepada pelanggan. Untuk promosi penjualan sendiri, kami menggunakan media sosial dan memberikan diskon 10% dan mendapatkan merchandise berupa gantungan kunci bagi 50 pelanggan tercepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aspek teknis. Pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatkan biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Kami melakukan observasi, maka kita memilih lokasi di sekitar Menara Kudus dan alun-alun Kota Kudus, tepatnya di Desa Ploso atau bagian barat alun-alun Kota Kudus searah jalan menuju Menara Kudus. Luas lahan yang kami pakai sekitar 5 x 5 meter persegi atau sekitar ukuran standar ruko. Masalah produksi. Proses produksi yang dilakukan masih sederhana dan secara manual, mengingat usaha ini belum mempunyai alat teknologi yang mendukung, serta proses pembuatan hampers ini dibuat secara handmade dan sangat mengandalkan kreativitas dari si pembuat hampers, serta bentuk dan ukuran hampers ini menyesuaikan permintaan dari customer sehingga masih mengandalkan tenaga manusia. Layout.
Setelah melakukan pertimbangan dalam menentukan ruangan yang telah ditata sedemikian rupa agar dapat memperlancar proses produksi dan dengan pengaturan tata letak yang baik dan efisien. Bisa dilihat layout ruangan dari hampers serbaguna. Di bagian kiri ada rak penyimpanan alat dan bahan. Di bagian belakang ada rak bahan isian hampers seperti hijab, jajan, foto, boneka, atau lain-lain. Di sebelah kanan ada rak display hampers siap jual. Dan di bagian tengah merupakan tempat produksi hampers. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan pokok bahasan yang menyangkut dengan fungsi manajemen dalam pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, Aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan pokok bahasan yang menyangkut dengan fungsi manajemen dalam pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Untuk struktur organisasi bisa dilihat sendiri, seperti yang tertera dalam slide berikut. Untuk direktur utamanya dipegang oleh Sekar Ayu Trining Tias. Untuk manajer sendiri dijabat oleh Derica Firlana Ramanda. Untuk bagian riset kreatif dan pemasaran dijabat oleh Wafda Rahimatus Safira. Untuk keuangan dan produksi dijabat oleh Videla Ardelia Damayanti. Dan untuk sumber daya manusia dijabat oleh Fitratun Nisa. Untuk jadwal kegiatan usahanya, untuk bulan pertama ada persiapan dan pembelian alat dan bahan. Untuk persiapan ditanggung jawab oleh Sekar Ayu Trining Tias, dan untuk pembelian alat dan bahan penanggung jawabnya adalah Fitratun Nisa. Dan uji kelayakan produk dilaksanakan pada bulan kedua dengan penanggung jawabnya Videla Ardelia Damayanti dan Derica Firlana Ramanda. Untuk promosi dan pemasaran dilakukan pada bulan ketiga, dilakukan oleh Wafda Rahimatus Safira. Untuk pelaporannya pada bulan ketiga juga, dan penanggung jawabnya adalah Fitratun Nisa. Dan yang terakhir adalah evaluasi pada bulan keempat, penanggung jawabnya Sekar Ayu Trining Tias. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aspek keuangan, sumber dana. Modal awal pemilik untuk mendirikan usaha hampers serbaguna ini adalah 5 juta. Sumber dana pendanaan untuk memulai usaha hampers dari kardus atau kaleng bekas didapatkan dari modal dari kami sendiri, dan modal yang kami keluarkan tidak terlalu banyak sehingga cukup untuk menggunakan uang kami sendiri tanpa melakukan pinjaman kepada pihak lain. Hampers membutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik dan air, biaya transportasi dan biaya pemasaran yang digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam menjalankan bisnis hampers ini. Sumber dana bisa dilihat dari Sekar Ayuning Trias sejumlah 5 juta rupiah, dari Derica Firlana Ramadan 5 juta rupiah,
Fidela Ardelia Damayanti, 5 juta rupiah. Fitrotun Nisa, 5 juta rupiah. Wafda Rahimatu Safira, 5 juta rupiah. Kemudian kebutuhan dana, biaya tetap yang terdiri dari penyusutan alat atau depresiasi, kuantitas 3, satuan unit, biaya per satuan Rp1.000, 30 hari, di total Rp3.000. Kemudian bahan listrik dan air, kuantitinya sama, 30 hari, jumlahnya Rp50.000. Beban gaji, kuantitinya 5 orang, biaya per satuan Rp40.000, 30 hari, jumlahnya 6 juta. Jadi di total Rp6.053.000. Kemudian ada biaya overhead yang terdiri dari pemeliharaan alat, kuantitinya 3, harga per unitnya Rp5.000, jumlahnya Rp15.000. Kemudian ada biaya variabel, terdiri dari 1 kaleng bekas, kuantitinya 30, harga per satuan Rp1.000, totalnya Rp30.000. Yang kedua yaitu pita, terdiri dari 2, 1 buahnya Rp6.000, totalnya Rp12.000. Ketiga yaitu kertas bekas, kuantitinya 60, harga per satuan Rp1.000, totalnya Rp60.000. Kemudian yang keempat yaitu lem lilin yang terdiri dari 7 kuantiti, harga persatuannya Rp2.000, totalnya Rp14.000. Kemudian ada kartu ucapan, kuantitinya 100, harga persatuan Rp1.000, totalnya Rp100.000. Kemudian ada bunga kering, kuantitinya 50, harga persatuan Rp3.500, totalnya Rp175.000. Kemudian ada tali rami, kuantitinya 5, harga persatuan Rp3.000, totalnya Rp15.000. Kemudian ada kain, kuantitinya 1, harga persatuannya Rp30.000, totalnya Rp30.000. Subtotal dari bahan habis pakai yaitu Rp436.000. Kemudian dilanjutkan ada perlengkapan. Yang pertama yaitu gunting cutter, kuantitinya 3, harga satuannya Rp4.500, totalnya Rp13.500. Kemudian ada lem tembak, kuantitinya 2, harga persatuannya Rp10.000, totalnya Rp20.000. Kemudian ada pensil, kuantitinya 5, harga persatuan Rp2.000, totalnya Rp10.000. Kemudian ada penggaris, kuantitinya 5, harga persatuan Rp2.000, totalnya Rp10.000. Subtotal dari perlengkapan adalah Rp53.500, jumlah total A plus total B sebesar Rp489.500. Kemudian ada metode penilaian investasi. Metode penilaian investasi dirumuskan dengan BEP sama dengan total biaya tetap dibagi biaya jumlah per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk sama dengan Rp6.053.000 dibagi Rp25.000 dikurangi Rp24.300 sama dengan 249. Jadi pada tingkat volume produksi 240 unit, usaha ini berada pada titik impas BEP terjadi setelah berproduksi selama 1 kali. Kemudian ada PP, payback period method, jangka waktu yang diisyaratkan selama 2 tahun. PP sama dengan investasi dikali 2 tahun dibagi laba sesudah pajak plus depresiasi sama dengan Rp7.500.000 dikali 2 tahun dibagi Rp9.700.000
784,525 ditambah 3.000 sama dengan Rp7.500.000 dikali 2 tahun dibagi 9.787,525 sama dengan 1,5 atau 1 tahun 5 bulan. Jadi PP layak karena PP kurang dari yang diisyaratkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan terdapat dua, yaitu manfaat ekonomi sosial dan budaya. Yang pertama, manfaat ekonomi. Dengan adanya usaha yang kami bangun diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang menganggur. Hal tersebut diharap dapat membantu membangun perekonomian sehingga masyarakat juga sejahtera. Dan yang kedua, manfaat sosial budaya. Manfaat sosial budaya dalam usaha kami adalah dengan adanya usaha yang kami buat dengan bahan dasar kaleng, maka diharapkan masyarakat sekitar tidak membuang limbah kaleng sembarangan lagi. Diharapkan dengan adanya usaha ini masyarakat dapat memilahnya dan dijual kepada kami untuk diolah kembali. Dan yang kedua, penanganan limbah. Jika dilihat dari lingkungan di sebuah masyarakat, kaleng merupakan hal yang biasa dibuang atau dirongsokkan jika sudah tidak terpakai. Maka hal tersebut, kami sebagai anak muda yang ingin lingkungan bersih dan nyaman serta sehat akhirnya memilih untuk mendaur ulang limbah kaleng tersebut menjadi barang jadi yang berkualitas untuk unik dan inovatif. Di samping itu, dengan adanya pola pikir untuk membuat dan menginovasikan barang daur ulang yang yang tentunya ramah lingkungan, juga telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga dapat membantu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Aspek yuridis. Untuk perusahaan, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Aspek yuridis, bentuk perusahaan. Untuk dapat menjalankan usaha ini, kita memerlukan izin dari Ketua RT setempat, kemudian Ketua RW setempat, kemudian meminta izin pada lembaga yang lebih berwenang, yaitu Kepala Desa, dan kita kemudian mendapatkan surat perizinan usaha dari kelurahan. Ini sebagai bukti bahwa usaha yang kami dirikan ini memiliki izin resmi dari kelurahan dan memiliki nilai kekuatan hukum sebagai suatu badan usaha. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.